Ya, terima kasih banyak. Sebelumnya saya menyapa terlebih dahulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, yang saya hormati Rektor Politeknik di Banyuwangi, Bapak Muhammad Sofiul Amin, Bapak-bapak pimpinan, wakil direktur, atau yang mewakili di dalam forum pagi ini. Kemudian yang seperti pembina UKM, Riset Pengabdian Budaya dan Bahasa Politeknik Negeri Banyuwangi, Ibu Siska Aprilia Hadianti, yang saya banggakan teman-teman tim UKM dari Ketua Mas Dwi, kemarin Mbak Desi, kemudian Mbak Moderator tadi, siapa tadi Mbak Moderatornya, dan seluruh peserta yang mengikuti kegiatan pada pagi hari ini. Acara pada pagi hari ini adalah sesuai dengan permintaan, dan kita harus hari ini untuk mensukseskan salah satu divisi di UKM Riset, yaitu di kepenulisan, yang berkaitan nanti dengan banyak hal terkait ketercapaian Poliwangi di tahun 2023 dan berikutnya. Kita ingin menciptakan keberlanjutan, sesuatu yang tidak hanya secara instan, tetapi juga harus dibuat berkelanjutan. Artinya sesuatu itu yang didapatkan, prestasi yang didapatkan nantinya tidak berhenti ketika yang berprestasi itu lulus atau menjadi alumni, tapi harus ada penerusnya. Oleh karena itu, dalam forum pagi ini kami juga sudah Siska Aprilia dan pimpinan ya, yang sebelumnya kita sudah meramu bahwasanya UKM RBB yang dulunya RBB ini awal tahun 2016, waktu itu sangat diperlukan untuk kaitannya waktu itu PKM ya. Bercerita sedikit mengenai itu. Oleh karena itu, ternyata melalui UKM ini telah menghasilkan beberapa prestasi penting bagi Poliwangi yang kita akan bahas, dan bagaimana nanti kita berstrategi ke depannya agar peran penting dari UKM ini menjadi sangat sentral ya di Poliwangi. Mengkoordinasikan berbagai ormawa, dosen, dan sebagainya, menggerakkan mahasiswa sebagai tulang punggungnya dari kampus. Kalau tadi di video adalah mahasiswa itu adalah tulang punggung pembangunan bangsa, maka kalau di kampus itu adalah tulang punggungnya Poliwangi sendiri. Jadi akan kita bahas sedikit supaya kita menjalani di UKM ini termotivasi untuk di sini bercerita sedikit mengenai kaitannya kenapa sih harus ada UKM RPB gitu ya. Dan nanti mohon dibetulkan kalau UKM Riset Pengabdian terus ada budaya dan bahasa gitu ya. Atau disingkat UPB atau UPBB, ya, nanti dicoba disempurnakan.
Ini katanya mengenai bagaimana kita mewujudkan salah satu strategi yang ada di rencana strategi Poliwangi dalam mengembangkan atmosfer akademik ini nanti kita bagaimana menemukan interaksi yang produktif antara sivitas akademis atau formal ya, dengan menyediakan fasilitas dan lingkungan yang kondusif. Nah, bagaimana strateginya adalah melalui trigger. Kita akan membuat suatu dan keilmiahan mahasiswa. Karena nanti sekilas karya tulis ilmiah, kemudian bagaimana kita dan pengembangan atmosfer akademik akan kita bahas. Kita ulik supaya nanti semua ormawa, jurusan, dosen, mahasiswa itu bisa saling sinergi. Yang diminta dari UKM itu adalah kita perlu menganalisis kondisi umum indikatornya adalah tentu saja bagaimana kita menghasilkan karya tulis itu sendiri yang diakui di seluruh perguruan tinggi. Salah satunya mahasiswa di bidang artikel ilmiah. Maka kita perlu pemetaan nih. Kondisinya seperti apa sih saat ini? Nanti kita akan lihat kondisi perkembangan selama 5 tahun terakhir atau ke belakang, ya, 10 tahun terakhir lah. Lalu kita akan memahami apa itu definisi, jenis, dan konsep karya tulis ilmiah atau konsep karya tulis ilmiah. Lalu kita akan memahami bagaimana format dan tata tulis karya ilmiah berupa arahkan ke artikel ilmiahnya itu. Dan tentu saja terakhir adalah segala sesuatu yang kita pahami akan jadi kalau kita melakukan namanya praktis. Adalah sesuatu yang secara berulang-ulang. Ini adalah peta jalan Poliwangi tahun 2013 tahun 2005. Kaitannya di sini adalah tentu kita akan melihat posisi itu ada di tahun berapa. Nah, ini sedang berada di perencanaan pembangunan Poliwangi 2020 dengan tagline-nya adalah pengembangan infrastruktur manajemen atau manajemen perubahan. Lalu kita harus melakukan optimalisasi sumber daya kampus yang ada. Kemudian kalau teman-teman lihat kita sedang mengembangkan ruang kuliah baru, di mana ruang kuliah ini nanti sebagai pusat gedung kuliah baru sebagai gedung kuliah yang saat ini sedang dibangun di Poliwangi dengan usaha yang sangat besar dari tim supaya bisa terwujud bagaimana kita mendukung atmosfer akademik melalui fasilitas gedung kuliah terpadu ini. Saat ini kita ada di sini. Kita akan masuk ke fase di mana perluasan kampus tahap 1. Berarti selain membangun gedung baru, kita akan memperluas gedung yang ada di Poliwangi, area-area yang akan dibangun. Kita tahu Poliwangi sekarang berada di tanah 10 hektar, nantinya akan ke depan gitu ya. Di situ dituliskan nanti ada pusat kreativitas mahasiswa. Poliwangi ini perlu suatu pusat yang menjadikan yang sudah
akan dibangun di bawah UKM RPB ini nantinya dikelola. Bagaimana kita nanti secara berkelanjutan menyiapkan dari sekarang membuat suatu pusat kreativitas mahasiswa dan keilmiahan tersebut, di mana di dalamnya mahasiswa nanti bisa membuat kreativitas, entah itu kepenulisan dan sebagainya, divisi tadi, kemudian ada pusat bahasa sebagainya, ada pusat kebudayaan dan sebagainya, itu tadi bisa mendukung atmosfer akademik, entah itu nanti persiapan-persiapan lomba yang dilakukan dan sebagainya, itu nanti ada di sini. Pusat koordinasinya adalah, maka pusat kreativitas mahasiswa dan keilmiahan ini nanti bibitnya itu adalah dari kita, teman-teman UKM RPB, yang dimana sifatnya memang kebentukan UKM ini melalui SK kerja ya, artinya kita membuat suatu untuk bisa mengkoordinasikan seluruh elemen atau sivitas akademika yang ada di Poliwali. Nah, kemudian kita kaitkan dengan visi misi Poliwangi, di mana visi Poliwangi yang dicanangkan ke depannya itu adalah sebagai pionir teknopreneur, yang mana sebetulnya adalah menjadi kampus vokasi, ya, kampus perguruan tinggi vokasi teknopreneur unggul berdaya saing dengan mengangkat potensi dan kearifan lokal, di mana ini sesuai dengan tujuan dari adanya kampus vokasi harus bisa mengangkat potensi dan kearifan lokal. Juga adalah yang pertama harus menyiapkan SDM lulusannya yang berjiwa teknopreneur, berkeahlian vokasional, dan berdaya saing global. Yang kedua adalah yang disebutkan tadi, di UKM berada di kedua, harus peduli terhadap pelaksanaan Tridharma, penelitian dan pengabdian terapan kepada masyarakat yang tentu saja harus berbasis kearifan dan potensi lokal. Maka berkaitan dengan misi yang kedua ini, tujuan dari Poliwangi nanti adalah melaksanakan penelitian terapan dan pengabdian kepada masyarakat untuk menghasilkan produk inovatif dan bermanfaat. Nah, itu harus bisa dilakukan. Salah satu ikhtiarnya adalah dengan cara ini, sehingga peran dan vitalnya RPB ini nanti sangat bergantung dari teman-teman semua, ada di tangan teman. Bagaimana teman-teman menggerakkan roda kehidupan organisasi mahasiswa di bidang akademis dan menggerakkan bagaimana mendukung terbentuknya akademik di kampus. Dari itu di sini sudah ditetapkan strategi-strategi yang kita lakukan ya. Kita harus melaksanakan penelitian tersebut nanti berkaitan dengan indikator kinerja utama dari perguruan tinggi. Yang mana yang bisa berkaitan dengan ini. Lalu kita melakukan SWOT. Kalau tentunya yang perlu kita lakukan adalah waktu itu kita harus melihat peran dari RPB yang mulai tahun 2018 itu dibentuk 2016, 2018 mulai kelihatan bagaimana mendukung prestasi mahasiswa, maka kita berstrategi nih nanti dengan analisa SWOT yang ada.
yang ada di dalamnya. Nah, kita lihat ada potensi dan kekuatan di tahun 2020 itu kita harus kembangkan karena ada banyak sekali potensi, termasuk prestasi mahasiswa yang waktu itu mulai meningkat di tingkat lokal, regional, dan nasional di bidang kreativitas mahasiswa. Tiganya, termasuk UPT Kewirausahaan, kemudian Inkubistek, JPC, Humas, kerjasama, di mana banyak sekali kita mendapatkan prestasi-prestasi tingkat nasional. Dan itu salah satunya adalah adanya peran RPB. Sangat sentral sekali peran RPB dalam melakukan penalaran mahasiswa-mahasiswa berpotensi untuk didampingi medali. Termasuk di sini tahun 2020, tahun 2019 kita pernah mendapatkan medali di kegiatan PIMNAS ya di Bali dan di Jogja. Maka dari itu, ketika kita memiliki potensial dan strength, dan kemudian ada beberapa weakness ya, waktu itu kita sedang belajar ini bisa diterapkan kurikulumnya, dan sekarang sudah mulai diterapkan. Kita perlu strategi membekali mahasiswa dalam pembinaan karir akademik dan masa depan di sini. Nah, nanti ada kaitannya nanti salah satunya dengan PKM. Lalu kita juga melihat bagaimana di sini indikator-indikator ini supaya bisa dicapai, kita melihat adanya dan strength kita memiliki kemampuan riset terapan dan pengabdian kepada masyarakat yang cukup mumpuni karena kita berada di klaster yang baik ya untuk SDM dosen. Klaster penelitian madya dan klaster pengabdian yang baik sekali. Oleh karena itu kita perlu berstrategi dosen dan tendik dalam membina lomba tingkat nasional mahasiswa, penelitian pengabdian terapan yang bersifat kolaboratif. Nah, maka nanti perannya mahasiswa juga harus tidak bisa sendirian, harus ada kolaborasi dengan dosen. Kemudian hampir semuanya di tempat kita ini 100% di suatu yang jadi positif. Kemudian sudah mulai banyak sekali metode pelaksanaan pembelajaran itu berbasis project, problem, based learning case study. Hampir semua mata kuliah kita ganti dengan pembelajaran konvensional sudah menjadi suatu bentuk project based atau problem based. Yang ini akan sangat mendukung sesuatu kegiatan kita lakukan di organisasi dalam bentuk konversi mata kuliah. Yang di luar kampus kita akui. Lalu strateginya adalah kita bisa mengembangkan atmosfer akademik ya yang merangsang atau men-trigger interaksi antar sivitas akademika. Kita melaksanakan pembelajaran secara luring. Nah, ini akan sangat menarik. Bagaimana atmosfer akademik itu akan terlihat ketika di masing-masing sudut setiap jurusan, setiap prodi yang ada di Poliwangi ini melakukan diskusi antar kelompoknya gitu ya. Apa yang dibahas? Yang dibahas adalah mengenai penulisan, menemukan suatu problem, kemudian membuat suatu proposal, kemudian diajukan pendanaannya, kemudian diselesaikan dan bermanfaat bagi masyarakat. Nah, itu yang kita perlu strategi saat ini. Maka saya senang sekali karena kita mengundang perwakilan Ormawa supaya bisa lebih memahami
yang menjadi concern kita supaya bisa mengembangkan akademik melalui SIP. Kemudian ini masih berkaitan dengan pemetaan kita ya, pemetaan kita. Ini berkaitan dengan karya tulis ya, karya tulis. Baik itu PKM yang 10 bidang atau yang PKM artikel ilmiah dan gagasan tulis. Di mana kalau 10 bidang itu ada untuk yang artikel ilmiah dan gagasan tertulis itu sifatnya adalah insentif. Jadi kita mengirimkan suatu artikel yang kita tulis dari hasil kegiatan akademis kita secara berkelompok, kemudian dilakukan penilaian oleh tim reviewer dan mendapatkan pendanaan. Maka saya melihat data yang ada di Simbel Mawa ini, kita mau melihat ya berkaitan dengan artikel ilmiah. Ternyata kita bisa ini ya menganalisis dari saya kegiatan PKM selama 10 tahun ini sangat rendah ya. Sangat rendah ketika kita melihat data yang seperti ini. Saat ini di tahun 2023, di tahun 2022 kita ini sudah masuk klaster Poliwangi ini sudah masuk kategori unggul dalam hal program kreativitas mahasiswa. Namun kenyataannya kalau saya melihat di Simbel Mawa yang mengusulkan di artikel ilmiah itu masih yang saya tebelin ini 12, bahkan tahun kemarin 0. Tahun sebelumnya 1120. Meski kita lihat di sini klaster 1 itu kuotanya 50, yang mengusulkan hanya 12 dan belum ada yang mendapatkan insentif. Oleh karena itu kita sangat perlu untuk termotivasi bisa meningkatkan usulan terlebih dahulu, usulan PKM melalui upaya-upaya yang kita lakukan selama 6 ada 5 atau lebih pertemuan yang direncanakan dari UKM ini ya, untuk mempertahankan atau menaikkan ya, karena kita sudah pernah berada di sesuatu yang dengan adanya UKM ini. Kita lihat dulu UKM ini dibentuk 2016 ketika menangani PKM. Ada hasil mulai aktif mengirimkan tim ke Pimnas ya. Kita ikut berlaga ke Pimnas. Bahkan di tahun 2019 ini terbaliknya. Mundur sedikit ya. Mohon maaf, ini saya mundurkan. Ini di tahun 2019 ya, kita pernah mendapatkan dan ranking vokasinya nomor 2. Kemudian di tahun 2020 kita mendapatkan medali perunggu di kategori utama yaitu presentasi, dan kita menjadi satu-satunya kampus vokasi yang mendapatkan medali, sehingga kita di hasil akhirnya ada peringkat 1. Dan ini semua adalah kerja keras dari tidak bisa, sehingga teman-teman yang ada di RPB ini betul sangat beruntung ya, sangat beruntung bisa masuk suatu UKM yang bisa memberikan kontribusi positif terhadap prestasi Poliwan, terutama di bidang PKM waktu itu. Kita lihat pernah berada di peringkat 1. Kemudian tahun berikutnya kita tahun kemarin di Pimnas kita masih alpha. Kemudian tahun ini kita berharap bisa menaikkan lagi pamor kita
terkait PKM ya. Apakah bisa? Kita optimis, mudah-mudahan kita bisa memberikan yang terbaik. Ya, ini di sini yang saya tandai ini, yang merah-merah ini, yang warna ungu adalah ilmiah, karena kita akan membahas terkait artikel ilmiah itu. Strength dan opportunity, sekalian berkoordinasi dengan perwakilan dari seluruh Ormawa yang ada di Poliwangi. Ini kita punya strength, kita menganalisis SWOT, tapi kita juga memiliki opportunity, di mana strength dan opportunities. Kalau strength itu dari dalam kita, opportunities itu dari luar, weakness itu dari internal Poliwangi, dan threat itu dari luar. Maka kita akan melihat bagaimana kita memiliki kekuatan-kekuatan. Kita berada di sekarang ini di klaster 1. Tren prestasinya ya, mulai tahun 2019-2020 banyak sekali prestasi. Beberapa tahun belakang juga sudah mulai bisa dipertahankan kenaikannya. Prestasi-prestasinya banyak sekali yang dilakukan dengan adanya UKM ini, dibantu, termasuk bidang bahasa ya, debat juara dan sebagainya. Terus kemudian implementasi kurikulum MBKM sudah seluruh prodi, terutama yang belum menerapkan MBKM. Maka di situ prodi-prodi yang sudah melaksanakan MBKM ini nanti memiliki potensi luaran berupa artikel, di mana kita bisa memanfaatkan luaran artikel itu berupa laporan, berupa hasil kegiatan magang, hasil kegiatan praktek lapangan yang secara tim ya, bukan individu tapi tim, itu dijadikan atau dikonversi menjadi bentuk artikel ilmiah yang kemudian kita bisa submit ke SIM bawah. Nah, ini yang harus kita pikirkan. Bagaimana strateginya? Nah, nanti kita akan membuat bagannya. Komunikasinya seperti apa? Opportunity-nya adalah banyak kesempatan untuk mengikuti kompetensi baik lokal, regional, nasional, itu banyak sekali di bawah, terutama yang Pusprenas ya. Karena kita targetnya itu adalah di Pusprenas karena itu yang diakui nantinya, diakui untuk sebagai poin peningkatan dari peringkat kemahasiswaan Poliwangi. Weakness kita, ternyata kalau saya analisis ya, memiliki kemampuan menulis ilmiah dengan baik dan benar. Kita mengakui, dilihat dari bagan tadi ya, usulan PKM, adanya kebijakan yang mengikat, yang mewajibkan mahasiswa membuat karya tulis ilmiah. Mungkin ada surat edaran, tapi belum optimal gitu aja. Fasilitas pendanaan kita juga masih ya, perlu didorong lebih ya, supaya kita dan semangatnya juga ditambah. Tentu saja persaingan yang thread-nya juga semakin kompetitif, banyak sekali kampus-kampus yang memiliki program-program unggulan untuk meningkatkan prestasinya. Nah, dari sini kita perlu nih memikirkan sesuatu yang bisa meningkatkan impact terhadap Poliwangi. Maka di sini kalau kita ngomongin manajemen, akan memfasilitasi kebijakan-kebijakan, akan memfasilitasi pelaksanaan kurikulum, teaching factory, sarana-prasarana yang mendukung atmosfer akademik. Tentu saja dengan adanya UKM RPB ini yang diisi oleh tim dosen dan mahasiswa, ada pendamping, pembina, dan tim di dalamnya, maka ini nanti perlu dipikirkan dan
sangat vital perannya menangani suatu pusat kreativitas dan keilmiahan mahasiswa. Masuk nanti di dalamnya ada bahasa, budaya, atau nanti nama pusatnya apa gitu ya. Yang jelas ini nanti di bawah UKM supaya Poliwangi ke depan itu bisa menjadi adanya kreativitas dan untuk mendukung prestasi. Pusat kreativitas ini nanti sebagai jalan koordinasi antar ormawa, jurusan, dosen itu saling berkait. Impact apa yang akan didukung? Ada IKU 1, IKU 2, 3, 4, 6, 8 itu akan mendukung semua. Kalau kemudian di situ ada PBL, kalau ini bisa dioptimalkan, segala sesuatu yang kita kerjakan di dalam pembuatan artikel ilmiah dan sebagainya, ini nanti akan mendukung juga di IKU dari Poliwangi. Goals-nya nanti akan terwujud atmosfer akademik kampus, budaya menulis karya ilmiah, implementasi PBL, dan prestasi. Maka strategi kita sebagai UKM RBB ini perlu di dalam RPB ini ada divisi-divisi, kemudian nanti perlu membuat pemetaan ya, lomba nasional dan internasional sebagai pusat koordinasinya. Pelaksanaan kegiatan pendampingan PKM, P2M di debat bahasa, dan semuanya ini nanti di bawah. Kalau kita lihat roda mana yang paling besar di perguruan tinggi ini adalah mahasiswa. Maka kalau kita rasakan ya, sebetulnya peran dosen dibanding mahasiswa itu adalah lebih besar mahasiswa. Mahasiswa begitu besar, melakukan pergerakan yang kecil, semuanya akan bergerak. Berarti adalah penggerak utamanya sebenarnya adalah mahasiswa. Itu tadi koordinasi kita, nanti bagaimana kita mensukseskan artikel ilmiah. Karena kebetulan kita ada perwakilan Ormawa. Maka kita sekarang adalah harus bisa memahami terhadap karya tulis ya. Kita masuk ke materi karya tulis. Kita lihat definisinya terlebih dahulu. Kita lihat karya tulis terlebih dahulu. Yang namanya karya tulis itu adalah suatu bentuk rupa ya, bentuk tulisan atau karangan yang didasarkan pada fakta maupun fiksi. Fiksi atau non-fiksi dengan kaidah tertentu. Ya ini Kak, kalau kita lihat di bagian sini ya. Menurut kami dapatkan dari fakta maupun fiksi dengan kaidah atau aturan-aturan. Fiksi itu artinya tidak nyata ya, tidak nyata. Isi tulisan itu bisa sesuatu yang bukan berdasarkan fakta, kemudian sesuatu itu bisa jadi adalah khayalan ya, karangan dari seseorang untuk menciptakan suatu tulisan non formal ya, sifatnya non formal. Contohnya adalah cerpen, novel. Kalau kita baca cerpen, novel itu adalah suatu karangan yang kalaupun ada merujuk suatu peristiwa kenyataan itu masih adanya improvisasi ya, improvisasi dari aslinya. Non fiksi berarti berdasarkan fakta ya. Kalau kita membaca sejarah karya tulis sejarah itu berarti berdasarkan fakta. Laporan kegiatan berarti itu fakta, ada kegiatan. Biografi seseorang berarti itu adalah kenyataan. Karya tulis ilmiah termasuk karya tulis itu adalah sesuatu non fiksi atau bersifat
kalimat atau kata ilmiah sendiri ya, ilmiah sendiri. Kalau karya tulis adalah tulisan atau karangan, maka ilmiah itu dalam definisi Kamus Besar Bahasa Indonesia itu artinya adalah bersifat ilmu atau secara ilmu pengetahuan atau memenuhi kaidah ilmu pengetahuan, ilmiah gitu ya. Memenuhi kaidah ilmu pengetahuan. Bukan di sini, berarti karya tulis ilmiah itu maknanya nanti akan berbeda dengan karya tulis. Gitu. Karya tulis itu nanti masih bermakna tulisan atau karangan yang bisa fiksi atau non-fiksi. Tapi kalau karya tulis ilmiah itu tulisan atau karangan yang memenuhi syarat atau kaidah ilmu pengetahuan. Lebih spesifik berbasis ilmu pengetahuan. Kalau hanya karya tulis, tidak. Nah, maka setelah kita memahami apa itu karya tulis ilmiah, kita singkat KTI, pasti tulisan ini harus memenuhi syarat ilmu pengetahuan. Dan tentu saja sifatnya yang namanya karya tulis ilmiah itu harus bersifat akademis, bersifat formal. Rujukan yang formal. Kemudian, nah ini kalau definisi dari LIPI, dari Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia, karya tulis ilmiah itu adalah hasil penelitiannya dan atau tinjauan ulasan kajian dan pemikiran yang ditulis secara sistematis yang mempunyai kaidah ilmiah atau ilmu pengetahuan. Nah, kaidah ilmiah itu adalah aturan baku dan berlaku umum yang berkaitan dengan ilmu pengetahuan. Menurut beberapa ahli juga yang terkenal di Indonesia juga sudah memberikan definisi ya. Salah satu contohnya adalah dari sini kita lihat. Dari karya ilmiah ada tulisan yang mengungkapkan buah pikiran dan hasil pengamatan, penelitian, atau peninjauan terhadap sesuatu. Tulisan tersebut disusun menurut metode dan sistematika tertentu yang isi dan kebenarannya dapat dipertanggungjawabkan. Nah, karena ada kata-kata ilmiah berbasis ilmu pengetahuan. Jadi, ada metode sistematika yang dapat dipertanggungjawabkan. Oke, kemudian ciri-ciri karya tulis ilmiah karena berbasis ilmu pengetahuan. Nah, kita pahami bersama, pasti karya tulis ilmiah itu atau KTI ini memiliki landasan berpikir. Tidak hanya asal-asalan nulis ya, kemudian harus mengacu pada teori tertentu dan teori tersebut dijadikan landasan berpikir. Lugas artinya tidak berbelit-belit, tidak terlalu panjang, tapi to the point. Pemilihan kata yang baku, kemudian efektif, efisien, dan logis di dalamnya. Efektif di sini adalah supaya mudah dipahami. Ya. Logis artinya bisa diruntut cara berpikirnya. Objektif, lalu sistematis, memiliki struktur. Kalau objektif itu artinya setiap informasi yang ditampilkan ini merupakan hasil dari suatu riset ya, bisa suatu riset atau sesuatu kegiatan akademis yang dilakukan secara berkelompok. Kemudian sistematis selalu memiliki struktur. Kalau kita menuliskan karya tulis ilmiah, strukturnya ada judul, identitas, abstrak, kemudian pendahuluan, kemudian ada metode pembahasan, kesimpulan, dan sebagainya. Itu namanya sistematis.
dan tidak dibolak-balik, sudah ada standarnya. Bagaimana tujuan dan fungsi karya tulis ilmiah itu sendiri? Dikaitkan dengan kita sebagai mahasiswa, kita diperlukan kemampuan untuk problem solving, memecahkan suatu permasalahan. Berarti kita juga melatih kemampuan menulis dan berpikir ilmiah bagi penulisnya. Dan tentu saja tulisan ilmiah suatu pokok permasalahan, dan nanti karya ilmiah ini bisa disadur oleh tim lain, orang lain yang sedang menulis, bisa saling bertukar pikiran di sana. Sedangkan fungsinya, nah ini tadi, bisa dijadikan referensi bagi penulis lain. Menjadi sarana terhadap berbagai bidang keilmuan. Nanti kita akan lihat jenis-jenis karya tulis ilmiah yang nanti lebih mendalam dengan Bu Siska ya, bagaimana membuat karya tulis ilmiah seperti bentuk artikel ilmiah, bentuk makalah, kuliah harus membuat skripsi atau tugas akhir. Itu semua adalah bagian dari karya tulis ilmiah, karena didasarkan suatu ilmu pengetahuan dan fakta-fakta. Jenis karya tulis ilmiah ini bisa berbagai bentuk. Kalau kita lihat artikel ini, artikel. Bentuk karya tulisnya memuat informasi dengan topik tertentu dan dipublikasikan. Nah, formatnya berbeda-beda tergantung dari gaya selingkung dari masing-masing jurnal. Kalau kita targetnya adalah jurnal tertentu yang dipublikasikan secara berkala, dia memiliki template sendiri, kita ngikuti template-nya. Makalah adalah karya ilmiah yang mengkaji suatu fenomena atau masalah. Pembahasan yang ada di dalamnya berdasarkan kegiatan perkuliahan lapangan dalam bentuk hasil kajian pustaka, literatur review, itu termasuk karya tulis. Bentuk lainnya adalah skripsi, ya, skripsi, tugas akhir. Kemudian kalau yang ada yang menyebutnya tugas besar dan sebagainya, gitu ya. Untuk yang S1, jenis-jenis karya tulis ilmiah. Yang lainnya adalah bentuk tesis. Kalau yang sedang S2, dia menyusun karya ilmiah yang disebut dengan tesis. Disertasi itu adalah karya tulis yang dilakukan oleh mahasiswa S3 untuk menemukan suatu teori baru ya. Artikel ilmiah populer. Nah, artikel ilmiah populer ini merupakan artikel yang ditulis menggunakan bahasa yang populer. Nanti kita akan melihat, karena kita arahnya ke artikel ilmiah, ada beberapa jenis artikel ilmiah. Membahas mengenai artikel ilmiah. Karya tulis adalah suatu, kita rewind lagi. Karya tulis adalah suatu tulisan ya, atau karangan. Tapi kalau karya tulis ilmiah adalah suatu tulisan atau karangan yang berbasis keilmuan atau ilmu pengetahuan. Bentuk-bentuknya macam-macam. Artikel ilmiah populer seperti majalah dan sebagainya. Tapi kita akan merinci lebih dalam tentang artikel ilmiah, ya. Karena artikel ilmiah itu kita bagi lagi
terkait artikel. Ya. Nah, artikel ilmiah itu adalah suatu tulisan ilmiah yang disuguhkan dalam bentuk artikel. Menurut ahli, artikel ilmiah itu adalah ilmu pengetahuan yang menjadi berdasarkan metodologi yang sistematis, yang baik dan benar. Tetapi dia dipecah lagi menjadi dua. Artikel itu bisa dalam bentuk artikel ilmiah singkat atau artikel ilmiah panjang, gitu ya. Nama lain dari karya tulis ya, dalam bentuk artikel. Kalau artikel ilmiah singkat itu contohnya nanti digunakan untuk kebutuhan publikasi ke khalayak umum, seperti ke media massa atau di situs web. Kalau yang artikel ilmiah panjang itu versi panjangnya dari suatu artikel atau tulisan yang panjang. Dalam contohnya adalah hasil penelitian, esai, skripsi. Jadi kalau artikel ilmiah itu nanti isinya hanya menyajikan apa permasalahannya, solusinya, dan hasilnya. Tapi kalau artikel ilmiah panjang itu lebih lengkap. Kita lihat ciri-ciri artikel ilmiah. Kalau kita pasti dia tadi bersifat objektif, ada sumber ilmu pengetahuan menggunakan bahasa baku dan tidak emotif. Bersifat dekoratif, ada kaidah keilmuan dan menggunakan kalimat efektif. Nah, kita lihat bagaimana sih cara membuat artikel ini. Kalau membuat artikel ilmiah ya, nanti kita sesuaikan dengan tujuan dan fungsinya. Singkat dan mau dipublikasikan ke masyarakat umum, halayak, itu ada strukturnya gitu ya. Berbeda juga dengan artikel ilmiah yang panjang. Kalau mau membuat panjang berarti harus dalam bentuk fungsinya mau dipublikasikan ke bentuk proceeding atau bentuk jilid-jilid kumpulan dari berbagai artikel seperti itu. Masing-masing memiliki struktur yang berbeda. Kalau kita hanya membaca publikasi suatu artikel yang ini mau dipublis ke media massa melalui divisi Medcominfo misalnya ya. Ya tulisannya sekedar apa permasalahannya, analisisnya, dan solusinya apa dalam satu artikel itu. Nah, bentuk ringkasnya seperti itu. Ada permasalahan apa, analisis dan solusi. Kalau panjang itu nanti dalam bentuk seperti gaya selingkungnya ya, tergantung dari gaya selingkungnya. Nanti dia pasti memiliki struktur judul, identitas, abstrak, pendahuluan, metode, hasil, kesimpulan, dan kalau mau digunakan untuk panjang, ya bikin seperti strukturnya, standarnya. Nah, kita bahas judul itu harus seperti apa, identitas penulis itu harus seperti apa, abstrak itu memuat apa saja, pendahuluan itu isinya apa saja, nanti kita akan bahas di dalam. Kita akan melihat definisi terlebih dahulu. Kalau apa perbedaannya, kok ada istilah artikel, terus ada istilah jurnal. Memang bisa jadi ya pengertian kita kalau kita melihat ini ada jurnal, ini ada artikel, gitu ya. Nah, sebetulnya apa namanya istilah itu memiliki perbedaan, gitu ya. Tapi nah
artikel itu adalah karya tulis, sedangkan jurnal itu adalah sebuah publikasinya, media untuk publikasinya. Oke, kalau kita lihat di sini ya. Jurnal ilmiah adalah sebuah publikasi yang diterbitkan secara berkala oleh suatu organisasi profesi atau institusi akademik. Isinya adalah kumpulan jenis artikel yang dimaksud di sini adalah hasil riset maupun hasil pemikiran dalam bidang ilmu tertentu. Kalau bidangnya sains, nanti dalam satu jurnal itu isinya topiknya sains semua. Kalau itu nanti bentuknya eksakta, topiknya eksakta, semuanya eksakta. Kalau bentuknya sosial, ini adalah buku yang berseri yang membuat kumpulan artikel dengan tema tertentu itu tadi. Tapi kalau artikel ilmiah itu adalah karya tulis lengkap yang memenuhi kaidah ilmu pengetahuan dari bagian dari isinya jurnal itu adalah artikel ilmiah gitu ya. Peran dan fungsinya jurnal itu nanti conference itu nanti kita akan bisa hasilnya nanti membuat suatu artikel ilmiah yang dijurnalkan gitu ya. Dijilid dalam bentuk jurnal. Fungsinya adalah kita bisa menjadikan jurnal ilmiah ini sebagai sarana komunikasi akademik antar peneliti, antar mendiseminasikan atau menyebarluaskan gagasan hasil riset. Kita melihat riset, hasil risetnya kita diseminasi, kita sampaikan ke forum tersebut. Dapat mengembangkan budaya akademik di perguruan tinggi sebagai sarana pertukaran informasi untuk menghasilkan ide-ide baru tentang ilmu pengetahuan dan teknologi. Jadi sudah ada loh jurnal yang terbaru yang bisa menampung, yang jurnalnya dari TI itu juga baru tahun ini, tahun kedua, di mana nanti kita mengirimkan artikel ilmiah yang bisa kita seminarkan atau dalam bentuk proceeding saja. Nah, fungsinya itu nanti sebagai sarana komunikasi akademik. Kalau jurnal ilmiah itu kita bisa lihat jurnal ilmiah itu bisa dalam bentuk cetak. Tapi untuk saat ini jarang ya kita melihat jurnal ilmiah dalam bentuk cetak. Sekarang trennya itu adalah bentuk online. Makanya sudah jarang kita sudah ke online. Terus kemudian jurnal ilmiah lokal, kita sudah punya, di mana itu nanti adalah menampung kumpulan artikel-artikel ilmiah dari dalam perguruan tinggi. Jurnal ilmiah nasional dari seluruh nasional yang bisa ke situ. Nah, kalau artikel ilmiah jenisnya adalah artikel hasil riset dan artikel non riset. Ya. Riset selalu memiliki struktur judul, nama penulis, abstrak, kata kunci, kemudian ada pendahuluan, metode, hasil, diskusi, simpulan, daftar pustaka. Ini harus next. Kemudian kalau artikel non penelitian itu sifatnya literatur review. Tidak ada penelitian. Kita membuat suatu artikel ilmiah, tapi kita tidak melakukan riset telah pustaka, membandingkan penelitian A dengan membandingkan penelitian si B yang dengan objek yang sama, kemudian hasilnya seperti dibandingkan, kemudian kita telaah, kita review menjadi satu bentuk tulisan lagi. Tapi kita tidak melakukan penelitian, hanya membandingkan dua tulisan dalam dua artikel yang berbeda menjadi satu tulisan baru, artikel dalam bentuk artikel.
artikel literatur review atau telah pustaka. Lalu ada jenis telah buku. Telah buku ini adalah jenis artikel yang melakukan review terhadap suatu buku. Biasanya ada buku baru yang sifatnya buku sains ya, bukunya baru. Kemudian dilakukan review oleh seseorang, kemudian pembacaan review dan menampilkan kelebihan dan menampilkan kekurangan gitu bisa dalam satu artikel. Nah, itu sifatnya objektif, tidak ada unsur menjatuhkan dan sebagainya. Itu namanya telah buku. Kemudian ada artikel yang sifatnya obituary. Obituary itu artinya kita lupa ingat buat suatu artikel ilmiah yang menggambarkan seseorang ya, ilmuwan, biografi seseorang ilmuwan gitu ya. Jadi melakukan suatu tulisan yang menggambarkan biografi seseorang ilmuwan yang sudah wafat atau sebagainya. Yaitu dalam bentuk artikel. Namanya. Nah, itu jenis-jenis jurnal ilmiah dan artikel. Maka, sesuai request dari panitia, nanti kita akan ada hadiah nih. Apakah sudah siap untuk menjawab atau bagaimana? Nanti kita dapat. Baik, untuk selanjutnya para peserta memasuki sesi tanya jawab. Bagi teman-teman yang ingin bertanya bisa langsung raise hand atau nanti ketika pemateri memberikan pertanyaan, para peserta bisa menjawab pertanyaan dari pemateri. Nah, kita langsung aja ya. Ya. Jadi saya akan memberikan pertanyaan review dari beberapa slide tadi. Silakan yang mau menjawab silakan langsung raise hand gitu ya. Kemudian memberikan jawaban. Nanti panitia bisa tak gitu ya. Tak yang siapa yang jawab itu. Jadi ada imbalan dan sebagainya. Baik, para peserta bisa jelaskan apa itu karya tulis. Silakan. Ada yang mau menjawab? Baik, ada peserta. Silakan langsung raise hand. Untuk Shima Arfilia bisa untuk unmute menjawab pertanyaan dari pemateri. Karya perkenalkan nama saya. Perkenalkan, nama saya Shima Arfilia Tasya. Karya tulis yang saya paham dari penjelasan Bapak tadi, yaitu karangan yang bisa ilmiah, bisa fiksi ataupun non fiksi, begitu. Ya. Tulisan, entah itu nanti bentuknya fiksi atau non fiksi. Fiksi itu adalah khayalan atau tidak nyata. Kalau non-fiksi itu adalah nyata. Secara sederhana seperti itu. Jadi kita tangkap, tidak usah terlalu panjang-panjang, tapi kita tangkap adalah suatu karya tulis adalah suatu tulisan atau karangan yang bisa fiksi dan non-fiksi. Oke, terima kasih Mbak Sima. Lalu apa itu karya tulis ilmiah? Langsung reset. Baik, untuk Eka Nabila bisa untuk on-mic menjawab pertanyaan dari pemateri. Izin menjawab, menurut saya karya tulis ilmiah itu sebuah karya yang bersifat non-fiksi, isinya
secara lugas dan bersifat fakta. Perbaiki sedikit ya. Kalau karya tulis adalah suatu karangan yang bisa bersifat fiksi atau non fiksi. Kalau ilmiah itu seperti apa? Berarti harus ada berbasis apa? Harus Harus memenuhi memenuhi ciri-cirinya seperti memiliki fakta, kaidah kaidah keilmuan penulis. atau ilmu pengetahuan. Baik, terima kasih kepada Mbak Eka. Jadi karya tulis ilmiah, kalau karya tulis adalah suatu karya ilmiah harus memenuhi kaidah ilmu pengetahuan. Tidak hanya sekedar tulisan atau karangan saja. Ada yang bisa memberikan contoh karya tulis dua? Silakan. Mungkin para peserta bisa menjawab pertanyaan dari pemateri untuk bisa raise hand. Kuis cepat dapat hadiah nih. Dapat door prize nih nanti sesi akhirnya. Kalau nggak ada hand. Wah, ada nih Pak Diva Dewi. Bisa on mic? Jadi Pak. Baik, izin menjawab. Dua contoh karya non-fiksi yaitu artikel dan juga makalah, dan dua contoh karya fiksi adalah cerpen, novel. Ya, lebih tepatnya kalau yang non-fiksi itu adalah tidak hanya artikel saja, tapi artikel ilmiah, bisa makalah, skripsi, hasil riset. Kalau tulisan fiksi itu dalam bentuk cerpen atau novel, lebih tepatnya. Terima kasih Mbak Diva. Kemudian ada yang bisa menyebutkan struktur artikel ilmiah? Karena artikel ilmiah itu bisa singkat, bisa panjang. Kalau yang singkat itu, artikel ilmiah yang panjang, strukturnya apa? Yang mau nggak apa-apa salah, nggak kurang tepat nggak apa-apa, kan kita nanti kita bahas saja. Tidak apa-apa salah ya Pak. Ya, Yang penting menjawab dulu. Oh, ada Shima Pak. Shima lagi nih. Bisa on mic Shima. oke Sima. Mohon maaf, enggak jadi Pak, ragu. Ya Sima, gimana? Kalau struktur ilmiah singkat itu yang seperti apa? Oh, dilempar nih Pak. Ada Eka Nabila lagi Pak. Iya, Bisa Kak. on mic. Untuk Eka, bisa on mic. Kalau enggak yang jawab dari panitianya. Maaf Pak, terkendala jaringan. Oh ya. Itu kalau izin menjawab juga, kalau ilmiah yang pendek.
Kalau artikel ilmiah pendek itu isinya persoalan, analisis, terus penutup. Kalau yang panjang itu isinya judul, identitas penulis, abstrak, pendahuluan, metode, hasil, kesimpulan, sama penutup. Ya, betul. Jadi kalau singkat itu sebetulnya adalah bentuk ringkas dari artikel ilmiah panjang. Jadi kalau mau dipublikasikan yang ringkas dan tujuannya untuk khalayak umum, itu hanya menyebutkan permasalahan, analisis, kemudian solusi permasalahan. Lalu kalau untuk yang panjang itu berarti dalam bentuk yang sistematis, dalam yang formal, dalam akademis. Judul, identitas, abstrak, kemudian pendahuluan, kemudian ada metodologi, hasil pembahasan, kesimpulan, dan daftar pustaka. Itu struktur itu yang kita gunakan. Dan tujuan publikasinya berbeda. Kalau yang singkat untuk khalayak umum, kalau yang panjang itu sifatnya formal. Tujuan publikasinya untuk akademisi. Ada yang bisa menyebutkan perbedaan jurnal ilmiah dan artikel ilmiah? Mungkin peserta lainnya bisa menjawab ya, selain Mbak Eka tadi. Mencoba nih jawab. Salah tidak apa-apa. Izin menjawab. Baik, silakan. Kalau jurnal ilmiah itu adalah sebuah publikasi yang diterbitkan secara periodik oleh suatu organisasi profesi atau instansi akademik, sedangkan artikel ilmiah itu adalah karya tulis lengkap yang memenuhi kaidah ilmu pengetahuan. Lalu kalau jurnal ilmiah itu isinya adalah kumpulan artikel ilmiah yang ditulis dengan format yang seragam. Sedangkan artikel ilmiah itu berisi tentang laporan sistematis mengenai hasil kajian atau hasil penelitian. Ya. Kurang lebih seperti itu. Terima kasih. Ya, jurnal ilmiah itu, dan selain jurnal ilmiah ada istilah namanya proceeding ya. Tapi perbedaannya adalah kalau jurnal ilmiah itu terhadap proceeding, kumpulan artikel yang dipublikasikan ini biasanya jauh lebih ketat ya, melewati berbagai proofreading, melewati berbagai review, sehingga layak untuk dipublikasikan di jurnal dan lebih lengkap. Kalau proceeding itu tidak melalui review yang ketat, kemudian publikasinya hasil dari kumpulan artikel ilmiah yang dipresentasikan melalui conference atau seminar-seminar nasional seperti itu. Jadi kita perlu membedakan ini, oh ini jurnal, ini bentuknya jurnal, oh ini proceeding, oh ini artikel ilmiah. Gitu ya. Dan artikel ilmiah itu ada di dalamnya jurnal atau di dalamnya proceeding. Peran dan fungsi adanya jurnal ilmiah apa sih? Atau kita terlalu banyak itu ya pertanyaan, kita lewati dulu ya. Bahwa peran fungsinya itu sebagai media untuk saling berkomunikasi, saling bertukar pikiran antar peneliti, antar ilmuwan yang memiliki topik, kalau sains, kalau yang sosial gitu. Oke, sekarang kita memasuki harus pemahaman yang sama terhadap ya,
persepsinya supaya sama terhadap PKM artikel ilmiah. Karena kita adalah kita akan meningkatkan usulan PKM artikel ilmiah. Karena yang berkaitan dengan kreativitas mahasiswa itu ya di PKM artikel ilmiah ini. Ya, kita lihat materi PKM, kita klik aja di situ. Sudah. Nanti kita akan membaca supaya strategi kita berhasil tahun depan. Kita bisa meningkatkan usulan artikel ilmiah kita. Nah, saya izin untuk membuka supaya langsung pedomannya, supaya kita tidak ada hal yang miss dari pedoman. Dari pendahuluan, PKM AI adalah salah satu bidang PKM yang mempunyai tujuan utama membantu dan menyediakan media bagi mahasiswa dalam membuat artikel ilmiah dari hasil kegiatan akademik berkelompok. Ini kita tandai hasil berkelompok. Kemudian yang tandai lagi, PKM AI, kelompok mahasiswa cukup menyampaikan karya tulis dalam bentuk artikel ilmiah. Berarti kalau bentuk artikel ilmiah ada strukturnya, ada gaya selingkuhnya. Mengacu pada kegiatan yang telah selesai dilakukan kelompok mahasiswa dan belum pernah dipublikasikan pada media apapun mau dan dalam bentuk kompetisi apapun. Hasil kegiatan berkelompok ditulis menjadi artikel ilmiah, diantaranya adalah yang bisa kita lakukan saat ini adalah PKL atau magang ya. Sumber dari artikel ilmiah yang kita sampaikan tadi, kita memiliki potensial and strength dari sumber artikel ilmiah kita, yaitu dari hasil praktek kerja lapangan atau yang bisa kita sebut magang kerja industri itu ya, karena kita lakukan secara berkelompok. Tetapi bukan berasal dari tugas atau praktikum individu, perkuliahan, skripsi, atau tugas akhir. Nah, ini harus kita tanamkan nih untuk UKM RPB. Bahwasanya ini ada kesempatan nih, bulan ini, mulai Juli, Agustus, September ini sudah semua prodi sudah ada yang sudah melaksanakan magang kerja selama 6 bulan ke depan. Nah, masing-masing ormawa perlu berkoordinasi dengan UKM RPB bagaimana masing-masing dari prodinya itu bisa membuat karya tulis dari hasil magang kerja industrinya. Magang kerja industrinya mengikut ke suatu perusahaan. Di perusahaan itu melakukan suatu pekerjaan yang didasarkan hasil di sana melakukan suatu analisis, suatu yang mendapatkan suatu bentuk kegiatan ilmiah berkelompok gitu ya. Lalu dikonversikan dalam bentuk PKM artikel ilmiah hasil dari kegiatan magang, atau yang sedang melakukan studi independen, melakukan pengabdian masyarakat atau program MKM lainnya, dikonversikan ke dalam bentuk artikel ilmiah. Ini strateginya kita supaya tahun 2024 jangan sampai pengusulannya jatahnya 50, yang mengusulkan hanya 12, jatahnya mengusul 0 di tahun 2024 ke depan. Siapkan dari sekarang di bawah UKM RPB supaya bisa menaikkan unggahan PKM AI. PKM AI diharapkan meningkatkan kemampuan mahasiswa dalam menuangkan pemikiran dari hasil kegiatan ilmiah dalam bentuk suatu artikel sesuai kriteria standar
sistematika penulisan jurnal ilmiah. Nah, ini nanti diharapkan juga keterampilan atau keahlian dalam juga akan meningkat. Siapa sih yang diwajibkan menulis artikel ilmiah ini? Yang tentu saja harus diberikan suatu contoh ya, suatu contoh. Siapa yang memberikan contohnya? Nah, dari RPB dulu ya. Dari RPB harus lebih aktif ya, membuat artikel ilmiah. Dari hasil kegiatan berkoordinasi dengan semua ormawa, dosen, jurusan. Bisa dengan cara masing-masing ormawa menyiapkan 5 artikel. Satu ormawa 5 artikel. Kalau ada 10 ormawa berarti sudah ada 50. Bagi-bagi, ditagih, atau banyak-banyaknya masing-masing ormawa mengirimkan seleksi menjadi 50. Ketika bulan Februari sudah terkumpul semua, sudah diseleksi, tinggal 50 diupload, banyak yang dapat insentif. Itu caranya. PKMAI itu tidak ada unsur pembiayaan, jadi insentif sifatnya. Yang penting belum pernah dipublikasikan dan dari hasil kegiatan nyata. Dan artikel ilmiah yang ada di sini sudah dibahas, itu kan suatu literatur review atau naratif review atau sejenisnya. Tapi dari hasil kegiatan ilmiah berkelompok yang dikonversikan dalam bentuk artikel ilmiah, bentuknya artikel ilmiah. Berarti harus mengikuti aturan dari artikel ilmiah, harus lingkungnya dari PKM. Mohon maaf Pak, untuk PPT-nya masih belum berpindah. Oh iya ya. Saya Ya, stop dulu berarti ya. ya. Bisa dicoba lagi. Sudah kelihatan? Nah, kita sambil berstrategi. Tahun depan itu 2024 kita harus meningkatkan PKMAI kita ya, PKMAI kita. Karena jatahnya kita besar, 50, kita ada di klaster 1. Maka yang bisa kita lakukan berkoordinasi, masing-masing ormawa ini harus menyampaikan artikel ilmiahnya hasil dari kerja praktek. Karena kita sekarang sudah masuki kerja praktek nih, kerja praktek, magang kerja industri atau magang istilahnya apa itu, dikonversikan hasilnya artikel ilmiah. Maka nanti dari seluruh ormawa tadi dikirimkan sebanyak-banyaknya, diseleksi oleh UKM RPB, dapatlah 50 itu nanti awal tahun diseleksi, diunggah, nanti banyak yang dapat. Secara gampangnya seperti itu. Jangan sampai kita dapat jatah 50 unggahan, kita hanya mengunggah 12, 0, 5 gitu. Nah, itu yang kita harus berstrategi di situ. Kita tahu tadi kan punya kita masih sedikit kan yang mengunggah artikel ilmiah. Kemudian tentu saja tujuannya adalah meningkatkan mahasiswa dalam pemikiran atau membuat tulisan hasil kegiatan ilmiah. Oke. Nah, kriterianya siapa sih yang paling bagus? Itu adalah tim dari yang sudah sekarang ini sedang melaksanakan magang. Ini langsung diberikan, kita koordinasikan. Mereka sedang magang. Magangnya tentang apa sih? Ada kemungkinan bisa dibuat artikel ilmiah apa enggak? Gitu. Kalau iya, langsung didata. Lalu Ormawa, ini nanti hasilnya di bulan Desember atau Januari harus jadi artikel ya, kemudian diikutkan ke PKMAI. Untuk D3, D4,
sedang profesi tidak dibolehkan. Kemudian ini nanti juga bisa dikonversi dalam dalam MBKM ya. Ya, apa yang bisa dikonversi kalau kita mengikuti artikel ilmiah ini. Ini sudah disiapkan sebenarnya oleh manajemen. Konversi mana sistematika penulisan artikel ilmiah, ada kelengkapan, utama artikel. Nah, ini penting nih. Kalau kita nggak nutut hari ini untuk membuat suatu format PKM yang baik dan benar untuk skill Microsoft Word-nya ya. Nah, kita lanjutkan pertemuan berikutnya. Bagaimana sih tipsnya membuat format supaya karena kita ini banyak sekali ide-ide PKM yang bagus-bagus tetapi patah di format gitu ya. Maka kita harus punya strategi, punya kemampuan untuk membuat format yang baik. Ada sudah TNR 12 semuanya, tetapi jaraknya ternyata 1 bukan 1,5. Ada yang sudah bagus, kemudian ternyata nomor halamannya menggunakan font bukan Times New Roman. Itu menjadi problem saat ini. Maka kita harus memperhatikan betul-betul isi format-format yang ditentukan oleh PKM gitu ya. Kemudian penilaian artikel ilmiah. Nah, ini tentu saja syaratnya adalah naskah belum pernah diterbitkan. Isinya abstrak itu apa saja nanti kita lihat di lampiran. Kita lihat di lampiran dulu ya. Lampiran format penyusunan sistematika ini ya. Nah. Format dan sistematika penulisan artikel ini dibuat 20 kata. Kemudian penulisnya itu 3 bisa sampai 5 orang. Kemudian penulis terakhir itu yang memiliki korespondensi dengan universitas. Kalau ada penulisnya itu 5 anggota itu 5, penulis yang ke-6 itu yang ada korespondensinya itu adalah dosen pembimbingnya. Karena memiliki korespondensi dengan universitas yang ACI. Kemudian abstrak, saya agak percepat ya. Abstrak ini memuat narasi secara ringkas ya. Di dalam abstrak itu ada problem, kemudian menggunakan apa, solusinya apa, kemudian ada hasil yang ditampilkan di situ. Dan kesimpulan ya. Dari abstrak itu terdiri dari itu secara ringkas. Ada kesalahan apa, kemudian metode yang digunakan apa, hasilnya bagaimana, kesimpulannya di dalam abstrak. Kemudian kata kunci. Kata kunci itu sebetulnya adalah bukan satu kata gitu, tapi kata kunci itu adalah frase ya, frase. Misalnya Internet of Things itu dalam satu frase, satu kata kunci. Terus kemudian mobile application itu adalah satu kata kunci. Biasanya ada 3 atau 5 frase yang digunakan dalam satu kata kunci di abstrak. Terus kemudian ada kata kunci lainnya adalah misalnya mobile application atau web application gitu ya, sebenarnya Internet of Things atau yang lainnya. Nah, itu ada di kata kunci. Lalu abstrak itu ada 2. Tuliskan abstrak itu dalam bentuk bahasa Indonesia, di bawahnya itu adalah bahasa Inggris.
Kalau bahasa Inggris itu dicetak miring karena dia itu istilah asing. Istilah yang kita gunakan semuanya bahasa Indonesia. Kalau bahasa Indonesia adalah kalian tegak, kalau Inggris itu cetak miring. Terus kemudian yang di sini yang belum ada itu adalah jumlah kata. Nah, jumlah kata. Abstrak itu minimal ya, itu 150 kata, jangan kurang. Nanti terlalu pendek. Minimal 150 kata, maksimal 250 kata. Dalam satu abstrak itu dibikin ini seperti ini ya. Dalam satu paragraf tidak ada paragraf kedua, ketiga. Dalam abstrak itu tidak ada paragraf 1, paragraf 2. Harus dalam satu paragraf, kemudian ringkas memberikan permasalahan, metode, hasil yang ada dari kita bisa melihat keseluruhan isi artikelnya dalam satu abstrak. Ini beberapa sistematika penulisan yang perlu kita pahami. Bahwa judul, nama penulis, alamat institusi abstrak ditulis dalam satu halaman. Nah, ini supaya rapi dalam satu halaman. Gitu ya. Teks menggunakan jarak baris spasinya 1,0 untuk judul, dan abstrak layout menggunakan ukuran A4, kolom margin 4, margin kanan atas bawah masing-masing 3. Jadi kiri 4, atas 3, kanan 3, bawah 3. Judul artikel menggunakan TNR 12, maksimal 20 kata. Harus kapital semua, hindari adanya singkatan. Sangat penting sekali, karena sekarang ini kita nggak ada singkatan ya. Kalau ada singkatan itu malah rentan ke nanti singkatannya ini tidak sesuai bahasa bakunya, malah sulit untuk ditembus, nilainya tinggi. Makanya kita setiap membuat judul PKM apapun, usahakan kita tidak usah membuat singkatan. Kemudian nama penulis, alamat institusi secara yang korespondensinya ya, ditulis dengan tipe huruf menggunakan TNR ukuran 10 cetak normal. Saya ingin ini di sistematika ini dipraktekkan gitu ya oleh peserta. Kemudian kita akan melihat apakah peserta ini mahir dalam hal sederhana menggunakan Word gitu ya. Menyeting baris 433, A4, terus kemudian membuat nomor halaman di atas, nomor halaman di bawah itu. Ada sesi lagi kita bisa mempraktekkan itu. Mudah-mudahan minggu depan notut gitu. Bisa ada sesi itu. Kemudian apa sih koresponden author gitu ya? Koresponden author itu adalah orang yang bertanggung jawab terhadap penyelarasan dari artikel ilmiah yang ditulis ya. Nanti menghubungkan, mengkorespondensikan, yang mengkoordinasikan ini loh apa namanya artikel yang dikirimkan ini nanti ada revisi. Nah, yang bertanggung jawab terhadap komunikasi antara pemilik artikel dengan reviewer. Reviewernya ada revisi ini, kemudian bertanggung jawab mengkoordinasikan. Setelah di-review, kemudian dikembalikan ke pemilik artikel, koresponden author ini nanti berkoordinasi melakukan penyesuaian sesuai dengan arahan dari reviewer, kemudian dikirimkan kembali ke reviewer. Nah, itu namanya koresponden author. Abstrak ada keywordnya ukuran 11, memuat tidak lebih dari 250 kata. Ini sudah ada, tapi minimal itu 150 kata. Di sini tidak disebutkan minimal, tapi sebaiknya minimal 150 kata. Kemudian huruf TNR ini apa? Penulisan pendahuluan ya, pendahuluan. Oke. Kemudian metode TNR juga.
hasil dan pembahasan juga CNR cetak tebal. Kemudian cara menuliskan gambar seperti ini, ya, contohnya gambar 1 interaksi ini dan sebagainya. Di tengah berarti rata tengah, kemudian gambarnya di rata kanan kiri seperti itu keterangannya. Kemudian bentuk tabelnya juga diperhatikan, bentuknya ini sekali ya, bukan tabel biasa, tapi tidak ada garis ke bawah seperti ini ya. Dan tulisan tabelnya berada di atas seperti ini. Kemudian kesimpulan juga, tulisan kesimpulan cetak tebal 12, ucapan terima kasih atas kontribusi penulis daftar pustaka semua 12 dengan spasi 1,15. Nah, tipsnya kalau membuat suatu artikel ilmiah, ini tipsnya adalah minimal referensi yang dipakai itu adalah maksimal itu 5 tahun, sampai referensi digunakan itu lebih dari 10 tahun atau sudah out of date ya, 20 tahun lalu dipakai referensi, jangan. Misalnya mau mengutip data terkait penduduk Indonesia, tapi yang dipakai datanya tahun 1990, itu sudah lama sekali, atau jurnal-jurnal yang terbitannya itu tahun 2000 dan sebagainya. Minimal bikinlah yang 3 tahun terakhir atau 5 tahun terakhir, karena akan lebih up to date dan masih bisa dipakai. Terus jumlahnya itu ya jangan hanya 2, 3, tapi minimal 10 rujukan dari jurnal-jurnal yang terpercaya. Dan nanti kita akan juga praktek bagaimana sih cara mengambil referensinya itu supaya bisa dimasukkan ke daftar pustaka secara otomatis. Boleh pakai Mendeley dan sebagainya, gitu ya, atau dikopikan seperti itu. Nanti akan diajari oleh Bu Siska nanti. Kemudian rujukan ya daftar pustaka, kalau bersumber dari buku, format penulisannya ada sendiri. Kalau dari artikel ke jurnal ada sendiri. Ada sendiri. Nah, biasanya itu yang digunakan itu adalah format Harvard. Harvard itu urutannya itu sesuai dengan abjad ya, abjad. Jadi bukan angka 1, 2, 3, 4 itu enggak, tapi abjad. Bukan nge-reference yang pertama yang mana, tetapi abjad di depannya. Jadi kita lihat contohnya. Lihat contohnya ini, daftar pustaka Harvard itu adalah bagaimana kita mengurutkan sesuai dengan alfabet A, C, C, F, G, H, I, K, R, S gitu ya. Jadi bukan sesuai dengan referensi yang dikutip, tetapi sesuai dengan abjad yang ada. Nah, itu persamaan persepsi kita terhadap PKM AI. Kemudian kita kembali ke sini. Ini ada pertanyaan lagi nih. Kita tadi membahas mengenai artikel ilmiah. Untuk mengecek apakah masih ada orang, kita tanya jenis PKM apa sih yang berkaitan dengan penulisan artikel ilmiah? Baik, para peserta bisa menjawab pertanyaan dari pemateri. Silakan raise hand bagi yang ingin bertanya. Bagi yang ingin menjawab. Surprise menanti. Surprise menanti. Izin menjawab, Pak. PKM AI. Ya, betul. Jadi jenis PKM ini namanya PKM AI. AI itu ya artikel ilmiah itu sendiri.
Jadi sebenarnya kita diberikan wadah supaya kita bisa meningkatkan keilmuan kita melalui tulisan artikel ilmiah. Nah, salah satu mengukur keberhasilan kita kalau ada divisi kepenulisan ini di akhir kepengurusannya berhasil, kita akan melihat seberapa seberapa banyak usulan yang diunggah PKMAI-nya dan berapa banyak PKM yang diberikan insentif, ya. Kalau masih 12, masih 0, masih 5 dan tidak ada yang lolos insentif, maka perlu dirombak nih, perlu di strategi lagi nih divisi kepenulisan. Apa yang harus dilakukan nih persiapannya selama 6 bulan ke depan nih? Itu ya. Ya, kita saling bekerja sama, saling nanti antar UKM, Ormawa, dosen untuk meningkatkan itu. Kemudian pertanyaan lagi nih, sumber penulisan PKM artikel ilmiah itu kita dari mana saja sih? Kita Untuk peserta yang akan menjawab, silakan untuk menyebutkan nama terlebih dahulu, kemudian on mic. Nah, strategi kita nanti penulisannya dari mana aja nih? Ada Diva Dewi nih Pak. Boleh perkenalan dulu nih sebelum menjawab. Baik, izin menjawab. Perkenalkan, nama saya Putri Diva Maria Dewi dari program studi TRPL semester 3. Sumber penulisan PKM AI sendiri bisa diajukan dari praktek kerja lapangan atau praktek pengalaman lapangan atau KKN. Ya, artinya semua aktivitas ilmiah yang dilakukan secara tim ya. Perlu diingat secara tim berkelompok. Kalau hasil dari individu seperti hasil tugas akhir, hasil perkuliahan, tugas kuliah, kemudian ada praktikum yang individu, itu nanti tidak termasuk ya, karena dilakukan secara individu. Tapi kalau secara berkelompok itu yang diusulkan, dan itu dilakukan berupa artikel laporan hasil kegiatan ilmiah. Apakah itu hasil riset? Ya, karena kalau riset itu arahnya ke sesuatu yang baru gitu ya. Tapi kalau artikel itu menyampaikan hasil kegiatan pelaksanaan dari kegiatan tadi MKI, kemudian PKL, kemudian pengabdian masyarakat yang sedang melakukan KKN tematik dan sebagainya, itu perlu ditagih nih. Sudah melakukan kegiatan apa, didanai oleh siapa, jadikan bentuk PKMAI dong gitu. Kita bantu untuk usulkan support PKMAI-nya Poliwangi. Nanti begitu strateginya dari UKM RPB. Nah, ini merefresh dulu, ini Poliwangi pernah mendapatkan medali PIMNAS-nya itu tahun berapa saja sih, dan tempat diselenggarakannya di mana? Ada yang tahu? Dan kita pernah berjaya nih di PIMNAS, di PKM pernah peringkat 1 PT Vokasi dan peringkat 2 PT Vokasi.
Berarti seluruh Indonesia waktu itu benar-benar tidak memandang sebelah mata Poliwangi. Ada yang tahu nggak? Ini untuk memotivasi kita. Untuk tahun ini sepertinya masih belum ada ya Pak pemenangnya. Belum, masih proses ya, yang 2023. Nah, tahun berapa nih Teman-teman bisa Poliwangi pernah berjaya nih? Harus diulang lagi. tahun berapa nih teman-teman? Melalui program yang berkelanjutan. Buat motivasi nanti yang mau ikut PKM bisa seperti yang tahun-tahun kemarin menangnya Pak. Iya. Ada nih Pak yang jawab dari chat dari Vika Rizkia TRPL tahun 2021 katanya Pak. Ya, betul. Ya. Menang apa dulu nih? Sebenarnya Mungkin itu bisa di tahun 2020 sebenarnya, geser sedikit ya. Di tahun 2020 di UGM itu kita mendapatkan 1 medali perunggu di kategori utama presentasi. Dan itu satu-satunya kampus vokasi yang mendapatkan medali, yang lainnya nggak ada. Jadi kita juara peringkat 1 untuk vokasinya. Di tahun 2019 di Bali kita dapat medali perak untuk kategori poster. Dan kita berada di peringkat 2 waktu itu. Nah, semenjak itulah di tahun 2021 hingga sekarang sebetulnya itu kita ingin sekali ya meningkatkan, minimal mempertahankan gitu ya tradisi medali itu gitu. Makanya ketika kita melihat ada tahun kemarin belum ada yang berhasil ke PIMNAS, kita perlu banyak mengevaluasi mulai sekarang dan tahun-tahun ke depan gitu ya. Makanya kita siapkan tahun 2025 itu harus terbentuk suatu pusat kreativitas dan keilmiahan budaya di bawah UKM ini. Kita besarkan UKM ini, kita revitalisasi UKM ini, kita siapkan senior-senior yang dulu pernah berjaya itu supaya tetap bisa menengok adik-adik kelasnya, mentransfer ilmu yang sudah didapatkan, sehingga nanti tahun 2025 ke depan, seterusnya itu kita bisa melihat lagi medali-medali seterusnya menjadi kebiasaan kita, apalagi didukung dengan kebijakan Merdeka Belajar. Kalau kita melaksanakan suatu PKM nanti bisa dikonversi ke mata kuliah masing-masing yang ada di prodinya, gitu ya. Ya kita semangat mulai saat ini untuk bisa mencapai itu lagi. Kemudian ya ini pamungkas lah. Sebenarnya kepanjangan dari UKM RPB itu apa sih yang bener gitu? mungkin untuk peserta yang lain dulu ya. Yang lain mungkin bisa menjawab. Yang UKM belum RPB itu menjawab, apa sih? Tambah lagi, kepanjangan dari UKM RPB, divisi apa yang ada di RPB. Nanti dapat door prize. dapat door prize. Yang belum menjawab, silakan menjawab untuk dapetin door prize.
Masa nggak tahu RPB? Ada nih Pak dari Vika Putri Nursyafa, bisa untuk on mic dan memperkenalkan diri ya. Izin menjawab, perkenalkan nama saya Vika Putri Nursafa dari Prodi Manajemen Bisnis Pariwisata. Kepanjangan dari UKM RPB adalah Riset, Pengabdian, dan Bahasa. Terima Ya, kasih. divisinya apa saja? Divisinya saya lihat. Divisinya ada divisi Bahasa, Budaya, Pengabdian Masyarakat, Betul, Mbak Moderator? Coba dibantu, Mbak Moderator. Kurang satu, Mbak. Divisi apa lagi? sama divisi Budaya, Bahasa. Yang berkaitan dengan publikasi video tadi apa namanya? Mungkin bisa disebutkan ulang, mulai dari awal. Divisi Pengabdian Masyarakat, Ya, Divisi Bahasa, kemudian, Divisi Budaya, ya, sama divisi kurang satu nih, apa? Ya ada, nggak apa-apa ya, langsung dibenerin. Ada Menkominfo ya tadi ya? Bukan, ya? Pak. Kominfo itu untuk job desk-nya. Oh ya. Kurang satu itu riset. Riset mana ya? Riset. Itu ya. Riset, pengabdian, Bahasa, budaya. Ya, makanya kalau juga sih sebetulnya kita jadikan UKM itu UKM riset, pengabdian, budaya dan bahasa gitu ya. Karena sebetulnya kan perkembangannya nanti di divisi budaya itu kalau ada ke depan itu kan kita harus internasional, Poliwangi nasional. Ada mahasiswa asing, tukaran mahasiswa asing belajar mengenai budaya yang ada di Banyuwangi. Nah, ini UKM ini nanti bisa memperkenalkan budaya Banyuwangi dan kearifan lokal, itu masuk ke divisi budaya sebetulnya harusnya. Arahnya ke sana, divisi budaya itu budaya-budaya dan kearifan lokal, budaya dan divisi budaya dan kearifan lokal. Itu ya. Ya nanti ada evaluasi mengenai UKM. Oke, itu komitmen kita sebelum kita akhiri pertemuan kita. Nanti ditagih nih komitmennya ya. Dan masih dikumpulkan di sini berapa artikel yang akan dikirim kira-kira Februari atau Maret lah ya. Itu. Intinya 6 ini divisi dari riset yang tugasnya tentang kepenulisan ini dianggap berhasil kalau sudah mengirimkan 50 artikel ini. Kalau belum bisa evaluasi tim ini. Dengan cepat berkoordinasi dengan semua ormawa. Janjinya bersama ini. Nah, mudah-mudahan makin banyak makin baik. Nah, ada prosesi makin berkualitas. Secara internal seleksi diunggah makin banyak yang mendapatkan. Nah, terakhir nih
dari panitia bikin format tulisnya praktek dari kita tadi menggunakan Microsoft Word, boleh menggunakan Google Doc. Teman-teman sini menjelaskan bagaimana cara membuat format itu. Atau di Microsoft Word kemudian bikin videonya 5 menit tadi di-upload di Instagram, mention ke saya nanti yang bagus, cara membuatnya yang baik, penjelasan yang baik, nanti lagi lihat. Tapi ya untuk mudah-mudahan kita terkait hanya kepada sedikit tentang prestasi di penulisan melalui bisa lebih bergairah, lebih intens juga, dan semangat lah istilah gitu ya, tahun depan lebih meningkat lagi. Itu saja. Kepada moderator, materi dari saya untuk sekilas pandang mengenai artikel ilmiah. Terima kasih.